of Indonesia. Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Smart Listener dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Daryl Adam. 1 jam di program Smart Syariah, kita akan coba mencermati tentang halal value chain dalam mendukung pembangunan ekosistem usaha halal daerah. Nah, tentunya melengkapi perbincangan kita di kesempatan siang hari ini, saya sudah bersama dengan pengurus pusat MES dan Wakil Rektor Universitas Paramadina, ada Bapak Dr. Handi Riza Idris. Assalamualaikum, selamat siang Pak Handi. Waalaikumsalam Mas Daryl. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik, terima kasih Pak Handi Riza waktunya. Juga tidak sendirian, beliau didampingi oleh pengurus pusat MES dan Kepala Pusat Studi Manajemen FEB Universitas Pajajaran, ada Bapak Yudi Ahmad Faisal, PhD. Pak Yudi, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Daryl, Mas Handi. Siang Mas Yudi ya. Baik, terima kasih Pak Handi dan juga Pak Yudi waktunya. Kita akan bicara langsung saja tentang halal value chain dalam mendukung pengembangan ekosistem usaha halal daerah. Seperti yang mungkin sudah kita ketahui bersama, kawasan Kauman Solo ini dinobatkan sebagai sebuah satu-satunya kawasan halal atau pilot project dari kawasan halal di Indonesia. Dan untuk itu mungkin itu menjadi sebuah contoh juga atau sebagai sebuah benchmark juga untuk membahas secara keseluruhan bagaimanakah sebetulnya halal value chains-nya. Nah, mungkin di sesi pertama kita perlu definisi secara umum nih Pak Handi Riza Idris, secara umum yang dimaksud dengan halal value chain itu seperti apa agar kita punya satu gambaran besar sebelum kita bahas secara tuntas pembahasan ini di Senin siang ini. Silakan Pak Handi. Ya, baik, terima kasih Mas Daryl ya. Terima kasih Mas Yudi. Mudah-mudahan kita bisa diskusi baik nih pada siang hari ini. Ya, Mas Daryl. Ya, jadi konsep halal value chain ini kan sebenarnya juga kita tidak bisa lepaskan dari konsep ataupun definisi terhadap value chain itu sendiri ya, Mas Daryl. Ini bagi teman-teman di ilmu manajemen ataupun economics ini suatu hal yang menjadi pembahasan yang dilakukan dalam setiap aktivitas bisnis ya, ataupun mendorong bagaimana sebuah perusahaan itu bisa berkembang dan memberikan nilai tambah yang baik ya. Nah, kalau kita rujuk kepada definisi value chain itu sendiri kan ini kan merupakan satu bentuk atau serangkaian kegiatan bisnis lah ya, di mana dalam setiap langkah ataupun proses dalam kegiatan tersebut atau aktivitas tersebut itu bisa meningkatkan nilai tambah atau pemanfaatan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan atau yang diproduksi. Nah, definisi ini kan juga lazim dipakai oleh banyak kalangan gitu ya, atau oleh banyak pakar ya, misalkan dikembangkan oleh Porter ya dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah halal value chain ini dalam proses atau kegiatan bisnis ya atau usaha yang berbasis kepada bisnis halal ya Mas Daryl ya, atau aktivitas bisnis yang memiliki nilai kehalalan lah gitu ya. Nah, ini akan memberikan dampak dalam setiap prosesnya itu gitu loh, Mas Daryl ya. Dalam setiap proses atau dalam setiap langkah yang dilakukan dalam menghasilkan satu barang dan produk yang memiliki nilai halal ya dalam setiap produk yang dihasilkan. Jadi jadi mulai dari hulu ke hilirnya itu terjamin gitu loh Mas Daryl ya, proses halalnya itu. Nah, sehingga nanti tentu hasil akhir atau output yang dihasilkan oleh produk tersebut ya tentu juga terjamin kehalalannya. Nah, serangkaian proses inilah atau serangkaian langkah inilah yang ini bisa terjadi atau bisa dilakukan dalam banyak
proses atau dalam banyak bentuk gitu loh, Mas Deril ya. Bisa dalam menghasilkan bahan baku, kemudian diproses menjadi bahan setengah jadi, kemudian diproses lagi menjadi bahan jadi, kemudian sampai akhirnya dalam satu produk yang utuh. Nah, rangkaian proses inilah yang kemudian kita jamin kehalalannya ya, atau prosesnya itu tidak bisa lepas dari proses untuk menentukan atau memastikan bahwasanya setiap produk yang dihasilkan atau setiap proses yang dihasilkan itu memiliki tingkat kehalalan yang memang itu sudah distandarisasi ya, baik oleh oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga internasional lainnya. Nah, jadi ini menjadi satu hal yang sangat penting hari ini ya, ketika kita ingin menjadikan produk halal kita ini ya menjadi satu ekosistem tersendiri ya. Nah, ini menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan dan segera diformulasikan lah gitu ya, sehingga masing-masing pihak itu memiliki nilai tambah ya terhadap produk yang dihasilkan ya, mulai dari tadi ya dalam pembentukan bahan baku sampai menjadi produk yang bisa langsung digunakan ya, ataupun produk yang siap dipakai atau siap digunakan. Jadi semua pihak nanti akan memiliki nilai tambah dan memiliki manfaat dari produk yang dihasilkan tersebut gitu. Nah, dengan demikian nantinya tentu kita berharap produk-produk halal ya, tentunya ya, produk-produk yang dihasilkan dari industri halal ya, tentu akan bisa berkembang sebagaimana yang kita harapkan tentunya gitu. Mungkin itu gambaran singkatnya, Mas Deril. Ya, berarti ini sama saja dengan sebuah bentuk rangkaian yang saling terhubung ya, Pak. Betul. Ya. Sehubungan dengan halal value chain sendiri. Ya, mungkin 1-2 menit saja kita coba konfirmasi ke Pak Yudi Ahmad Faisal. Pak Yudi, kalau menurut Anda perkembangan dari ekosistem halal value chain Indonesia ini seperti sekarang saat ini sudah seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Mas Daril. Menyambung tadi yang disampaikan Pak Handi ya terkait dengan ekosistem, betul itu adalah sebuah kesatuan gitu ya, berbagai unit, elemen dari mulai hulu sampai hilir sehingga proses halalnya bisa terjamin dengan baik gitu ya. Nah, perkembangan ekosistem halal value chain di Indonesia memang bisa kita lihat dari berbagai pendekatan, Mas Daril ya. Yang paling sering kita dengar adalah misalnya kawasan industri halal gitu ya, atau KIH. Jadi kalau dalam kawasan industri halal ini ekosistem halal value chain itu disentralisasi dalam sebuah kawasan gitu ya. Jadi kita sudah banyak sekali melihat inisiatif baik dari private maupun pemerintah, dalam hal ini BUMN, untuk mewujudkan kawasan industri halal di Indonesia ya. Misalnya ada Batam Indo Industrial Park di Batam, Kepulauan Riau gitu ya. Kemudian ada Bintan Inti Industrial Estate masih di Kepulauan Riau, termasuk JIE Pulau Gadung misalnya di DKI Jakarta, dan ada beberapa lokasi kawasan industri halal. Dalam kawasan industri halal ini tadi ekosistem tadi disentralisasi dalam satu wilayah gitu ya. Nah, ini kalau saya seringkali menamakan ini sebagai pendekatan pengembangan ekosistem halal value chain dengan pendekatan anorganik ya, karena dibutuhkan lumayan padat modal gitu ya untuk membuat sebuah kawasan industri halal ini. Nah, sekarang juga banyak inisiatif pengembangan zona halal gitu ya, untuk sektor yang spesifik, misalnya zona kuliner halal gitu ya. Ini pun sama gitu ya. Misalnya ada di Jakarta satu food court itu disebut sebagai zona kuliner halal misalnya. Nah, itu ingin memastikan ekosistem yang terlibat di dalamnya itu memastikan proses halal terimplementasikan dengan baik. Nah, ini saya sebut sebagai perkembangan dengan pendekatan anorganik ya. Tapi juga ada yang menggunakan pendekatan organik. Artinya kalau organik ini basisnya adalah komunitas ya. Jadi kita melihat misalnya dalam sebuah area desa atau kecamatan gitu ya. Kemudian kita petakan, identifikasi kira-kira apakah sebuah desa, sebuah kampung, sebuah kecamatan ini ada unsur-unsur pembentuk ekosistem halal value chain misalnya gitu ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di pembahasan misalnya kawasan kuliner halal Solo.
Ya. Pendekatan-pendekatan komunitas ini ya saya sebut sebagai pendekatan organik. Ini less capital, Mas Daryl ya. Ya. Permodalannya nggak terlalu sebesar mendirikan kawasan industri halal gitu ya. Tapi kita harus memastikan bahwa ekosistem pembentuknya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini yang sedang kita kembangkan di Indonesia ya, mudah-mudahan melalui PPMS, mudah-mudahan pendekatan organik ekosistem halal value chain berbasis community ini bisa kemudian kita tularkan ke berbagai daerah yang mempunyai karakteristik ekosistem halal yang bisa kita develop. Seperti itu saya kira dari saya, Mas Daryl. Ya, Pak Yudi dan juga Pak Handi Riza, kita break sebentar ya. Ini waktu kita masih cukup banyak karena mengingat pasti peran dari pertumbuhan ekonomi daerah ini juga berpengaruh terhadap halal value chain. Nah, bagaimana kira-kira peran penguatannya? Nanti kita coba singgung di sesi yang berikutnya. Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Apakah tahun ini punya cita-cita ingin melanjutkan sekolah tinggi di luar negeri? Kalau iya, kabar gembira untuk Anda. British Council bekerja sama dengan perguruan tinggi di Inggris membuka kesempatan untuk smart listener yang ingin melanjutkan program pasca sarjana atau S2 melalui program beasiswa di Inggris. Simak penjelasan dan persyaratan lebih lanjut mengenai Great Scholarship dan beasiswa lainnya melalui British Council Great Scholarship Webinar Series bersama Anggita Luciandari, student at University of Exeter, Nikolaus Evan Renaldo, student at Cranfield University, dan Yuli Vega Tukijo, studi UK Marketing Officer. Catat tanggalnya, Rabu 16 Februari 2022, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 hingga 10 GMT. Live di YouTube Radio Smart FM. Yuk segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/BC Great Scholarship Webinar atau hubungi WhatsApp 0813 3250 3717. Sekali lagi, 0813 3250 3717. Acara ini gratis. Sedang merintis bisnis baru, ingin menambah perspektif, atau ingin menambah motivasi dan kisah inspiratif? Dengarkan podcast Smart Inspiration hanya di Spotify. Persembahan KG Radio Network, part of KG Media. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Bapak Dr. Handi Riza Idris selaku Wakil Rektor Universitas Paramadina dan juga ada Bapak Yudi Ahmad Faisal PhD, beliau adalah pengurus pusat MES dan Kepala Pusat Studi Manajemen FEB Universitas Padjadjaran. Fokus perbincangan kita hari ini masih tentang halal value chain dalam mendukung pengembangan ekosistem usaha halal daerah. Nah, kalau di sesi pertama tadi sudah ada dua perspektif yang sama yang disampaikan oleh Pak Handi Riza dan juga Pak Yudi Ahmad Faisal, bahwa sebetulnya kalau kita bicara masalah ekosistem dari halal value chain sendiri memang melibatkan adanya banyak sekali instrumen-instrumen penguatnya. Tetapi tidak lepas ini mungkin dari peran penguatan halal value chain terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, karena imbasnya itu akan mengarah ke sana. Nah, mungkin kita perlu penjabaran lebih detail nih dari Pak Handi Riza. Pak Handi, bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan peran penguatan halal value chain terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sendiri? Ya. Baik, Mas Daryl. Ya, kalau kita lihat tadi ya, apa tadi yang juga sudah disampaikan oleh Mas Yudi ya, dampak atau hasil akhirnya tentu kita berharap memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ya. Karena tentu kita berharap banyak daerah nanti yang juga sudah mulai memikirkan strategi untuk menerapkan halal value chain ini di masing-masing daerahnya ya, seperti tadi ya, dalam bentuk pusat-pusat ekonomi atau pusat-pusat industri halal ya di masing-masing daerah. Dan kita juga sudah pernah membahas ya bagaimana Solo sudah mulai melakukan pusat kuliner halal tersebut ya, Mas Daryl. Jadi kalau menurut saya ini akan memberikan dampak bagi perekonomian daerah tentunya ya, kita harapkan ya, jadi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nah, apa yang bisa peran apa yang bisa dilakukan oleh penguatan halal value chain ini? Ya, yang pertama tentu kita berharap satu, memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Ya, kalau selama ini mungkin daerah hanya menghasilkan bahan baku, tapi kemudian bahan baku tersebut sudah mulai difikirkan untuk diolah gitu. Ya, untuk diolah dan memberikan nilai tambah bagi produk sehingga nilai dari produk itu tentu akan meningkat ya. Nah, yang kedua, tentu kita berharap akan bisa menumbuhkan kewirausahaan atau entrepreneurship di masing-masing daerah, karena ini didukung oleh pemerintah tentunya ya, didukung oleh pihak-pihak perusahaan-perusahaan besar. Mungkin nanti kan ada semacam hubungan atau pola-pola kemitraan ya. Nah, sehingga ini akan menumbuhkan minat daripada para entrepreneur muda untuk menghasilkan produk-produk yang berbasis kepada produk halal, sehingga ini juga berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah. Nah, yang ketiga, tentu kita berharap nanti produk yang dihasilkan tuh memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi gitu ya, bahkan bila perlu bisa menembus atau bisa masuk ke dalam sebagai produk ekspor ya. Nah, ini kan tentu juga akan jadi semacam nilai tambah bagi perekonomian daerah kan, kalau seandainya nanti produk-produk yang dihasilkan itu punya standarisasi dan punya daya saing ya untuk peningkatan bahkan sampai bisa menembus pasar ekspor tentunya ya. Nah, sehingga ini akan sangat menguntungkan bagi daerah. Nah, apalagi kita tahu ya sebagian besar para pelaku usaha ini kan masih dalam level UMKM gitu ya. Mas Daryl dan Mas Yudi ya, sebagian besar ya, tentu ada yang levelnya menengah maupun level besar ya, tetapi sebagian besar saya yakin ini masih pada level UMKM. Nah, jadi kalau ini bisa terus diperkuat ya, pemerintah memberikan memberikan pembinaan ya, membuka akses pasar ya, memberikan kemudahan dalam sisi permodalan ya, itu tentu dalam bentuk ekosistem tadi ya, di mana keterlibatan lembaga keuangan syariah juga penting di sana. Nah, pusat-pusat inilah nanti yang akan kita harapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah. Nah, sehingga nanti mendorong semakin meningkatnya PDRB daerah atau PAD daerah ya yang dihasilkan dari produk-produk tersebut ya. Nah, tentu kita harap peningkatan ekonomi daerah akan bisa terjadi dan tentu saja tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah juga akan bisa lebih baik ke depannya gitu. Oke, berarti ini ya, bisa dikatakan sebenarnya peran daerah itu begitu sangat kuat ya, khususnya dalam penguatan ekonomi halal value chain di Indonesia. Tapi mungkin Mas Yudi, saya mau tanya, kalau kita bicara masalah sektor industri halal yang bisa berkontribusi signifikan dalam penguatan ekonomi daerah itu apa saja kira-kira, Mas Yudi? Ya baik,
Ya, sebenarnya kalau lihat misalnya Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia tahun 2019-2024, ada 5 sampai 6 sektor industri halal yang bisa menjadi unggulan Indonesia ya. Pertama adalah sektor makanan dan minuman, ini jelas ya. Kemudian ada sektor fashion, kemudian farmasi kosmetik halal gitu ya, energi terbarukan sampai media dan rekreasi hiburan halal. Ini berkaitan dengan pariwisata. Jadi kalau kita bicara tentang sektor industri halal, saya kira setiap daerah di Indonesia itu punya competitive advantage, Mas Daryl ya, punya keunggulan kompetitif, punya value uniqueness dari setiap produk di daerah ini. Ini yang perlu kita dorong untuk menjadi produk-produk unggulan daerah berbasis halal sehingga bisa memberikan tadi seperti yang disampaikan Mas Handi ya, bisa menjadi opsi pertumbuhan ekonomi baru di daerah gitu ya. Misalnya saya yang simpel-simpel aja lah. Bandung misalnya, Bandung terkenal dengan fashion misalnya. Jadi kalau Mas Daryl ke Bandung, tentu kita banyak melihat fashion baik yang dibuat oleh anak muda milenial maupun fashion muslim gitu ya. Keterkenalan Bandung ini bukan hanya bagi wisatawan lokal Bandung, Jawa Barat, nasional, termasuk di Asia Tenggara, Mas Daryl ya. Saya dulu dengan Mas Handi pernah kuliah di Malaysia misalnya. Kemudian kita ke Brunei, itu referensi style busana muslim itu seringkali Indonesia gitu ya. Jadi kita punya potensi untuk mengembangkan produk-produk yang merupakan ciri khas dari masing-masing daerah ini. Kemudian makanan dan minuman. Ada berapa jenis atau ratusan jenis makanan Indonesia khas daerah yang sebenarnya bisa kita jual bukan hanya untuk market domestik tapi juga untuk market internasional gitu ya, termasuk ke Timur Tengah, ke Asia Tenggara. Potensi-potensi ini yang kemudian perlu kita package gitu ya, perlu kita package dengan branding halal gitu ya. Karena sekarang branding halal ini bukan hanya untuk preferensi orang muslim saja gitu ya, tetapi juga telah menjadi branding global gitu ya. Konsumennya bukan hanya konsumen yang berbasis negara mayoritas muslim, tapi negara-negara mayoritas muslim pun menjadi target market dari produk-produk global ini. Produk-produk halal global ini yang perlu menjadi mindset kita ketika mengembangkan produk unggulan dari daerah yang berpotensi mengakses market domestik maupun market internasional. Untuk itu maka diperlukan sebenarnya infrastruktur pendukung. Kita potensinya sudah ada gitu ya. Alhamdulillah tahun 2014 misalnya kita punya undang-undang jaminan produk halal gitu ya. Dengan adanya undang-undang ini maka infrastruktur pendukung proses halal value chain ini sebenarnya sudah bisa didevelop di Indonesia gitu ya. Jadi potensi yang sudah ada kemudian didukung oleh infrastruktur, kemudian pengungkit atau para enablernya bisa kita gerakan gitu ya. Saya kira dalam beberapa tahun ke depan kita bisa menyalip negara-negara yang selama ini menjadi menempati posisi atau ranking pertama untuk urusan industri halal ini ya. Kita selalu masuk 10 besar Mas Daryl ya. Menurut laporan perkembangan ekonomi syariah global. Tetapi kita tidak pernah menempati urutan pertama gitu ya. Saya kira dengan potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh berbagai daerah dengan keunikannya masing-masing gitu ya. Kemudian sekarang infrastruktur penunjangnya pun saya kira sudah bagus. Tinggal kita daya ungkitnya ini kita expose lagi. Insya Allah kita bisa menempati urutan pertama dalam beberapa tahun ke depan. Hanya butuh waktu dan juga menunggu. Betul, tinggal nunggu waktu aja insya Allah Mas Daryl. Oke, baik. Kita break sebentar, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Sebentar sekali undang Anda untuk berinteraksi. Silakan line komunikasi WhatsApp sudah kami buka 0812 11 12 959. Jangan lupa kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Anda bisa komentar, like, subscribe, dan juga share untuk terus mendukung program-program kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Ada
Ada platform investasi baru nih. Gue lihat di media sosial, platform ini janji kasih cuan dalam waktu cepet. Pengguna baru perlu bayar ya? Iya sih, tapi dijamin keuntungan 2 kali lipat kok. Wih, skema Ponzi kali tuh. Gue baca di kompas.id lagi marak loh penipuan berkedok investasi. Skema Ponzi, apa tuh? Nih, gue kasih artikelnya nih. Sebelum lo mulai investasi, mending baca dulu supaya lo menjadi lebih paham. Ada banyak konten soal investasi di Kompas yang langsung ditulis sama para ahli. Kompas, menjadi lebih. 60 seconds of top news stories. This is BBC Minute. All the latest world news. The country is in crisis. Missiles flying across the night sky. All the latest sport. It's unbelievable. This is crazy. All the latest trends. Viral tweet time. Really catchy tune. You've got to see this. And all in 60 seconds. Do not try this at home, people. BBC Minute. All your news from around the world. On Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration. Part of the KG Radio Network. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah. Kita masih berbincang dalam pembahasan halal value chain dalam mendukung pengembangan ekosistem usaha halal daerah. Tentunya bersama dengan Bapak Dr. Handi Riza Idris selaku Wakil Rektor Universitas Paramadina dan juga ada Bapak Yudi Ahmad Faisal PhD selaku Pengurus Pusat MES dan Kepala Pusat Studi Manajemen FEB Universitas Pajajaran. Ini memang sudah terlihat jelas sekali bahwa peran dan kontribusi daerah itu amat sangat menunjang ya dari visi misi pencapaian hal yang berhubungan dengan ekosistem halal. Tidak hanya di daerah, tetapi mungkin tadi harapan Pak Yudi besar sekali agar bisa kelak menjadi nomor 1 di kancah global. Tapi mudah-mudahan ini semuanya berproses ya, Pak Handi Riza dan juga Pak Yudi ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, saya melihat ada komentar dan pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Smart FM dari Bapak Habil Ahmad Walhidayah. Beliau menanyakan singkat saja, apakah pengembangan industri halal dalam kualitas? Maksud gimana nih? Apakah pengembangan industri halal itu berkualitas mungkin maksudnya ya? Oke, silakan kita sikapi secara general saja. Pak Handi? Nanti boleh tambahkan Pak Yudi. Ya, baik ya. Ya, ini tentu pertanyaan mudah, tapi jawabannya nggak mudah nih Mas Yudi. Yang menambahkan gitu ya. Ya. Maka produk halal itu berkualitas atau tidak ya? Okay. Ya tentu saja ya. Jadi kalau menurut saya justru produk berbasis halal itu punya 2 hal ya. Selain dia harus berkualitas ya, punya standar, kalau di Indonesia katakanlah SNI misalkan gitu ya. Kalau selain dia juga harus punya juga sertifikasi halal. Jadi 2 hal ini menurut saya tentu harus menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Dia halal tetapi tidak berkualitas kan berarti tidak baik juga ya. Nah tentu pemahaman terhadap halal ini juga perlu kita terus tekankan ya. Yang dimaksud halal ini kan tentu halal dan thayyibah ya, halal dan baik. Nah baik ini apa? Baik ini mungkin bisa dari sisi kualitas, bisa dari sisi bahan baku yang digunakan ya, kemudian proses pembuatannya ya, kemudian proses memasarkannya dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan ya. Justru menurut saya tantangan terbesar hari ini ya tadi ya, selain dia juga harus memenuhi standar dan kualifikasi yang
dimiliki saat ini, tentu juga dia juga harus memiliki sertifikasi halal gitu. Jadi kalau menurut saya sih jangan ya perlu tentu kita awasi atau kita evaluasi, tapi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk membuat produk yang lebih baik ke depannya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Handi. Pak Yudi, singkat saja mungkin mau menambahkan? Ya, saya setuju dengan Pak Handi ya, bahwa misalnya saya kasih contoh, ketika pengusaha UMKM ingin mengajukan sertifikasi halal, maka dia harus melampirkan juga perizinan yang lain ya, misalnya untuk makanan olahan gitu ya. Dia harus mengajukan, dia harus punya sertifikat PIRT ya. Jadi PIRT itu biasanya proses produksinya itu sudah dicek sedemikian rupa oleh Kementerian Kesehatan sehingga memenuhi unsur-unsur kesehatan gitu ya. Jadi jangan diragukan ketika sebuah produk sudah tersertifikasi halal gitu ya. Ini secara otomatis kualitasnya sudah kita jamin. Itu yang saya kira penting untuk diketahui oleh masyarakat. Nah, kemudian dalam konsep kalau kita kembalikan ke dalam konsep kehalalan, sebenarnya halal ini kata yang seringkali digabungkan atau dipadukan dengan thayyiban gitu ya, yang halal dan baik gitu ya. Nah, jadi unsur-unsur kualitas yang tadi telah disampaikan oleh Mas Hani itu bisa tercover dalam konsep thayyiban gitu, yang baik gitu ya. Jadi insya Allah kedepannya kita akan mendorong juga bagaimana produk-produk halal ini selain dari sisi ingredients atau bahan ini atau bahan baku ini bisa dipastikan kehalalannya, juga dari sisi packaging pun akan kita dorong gitu ya, sehingga memenuhi misalnya tadi aspek-aspek ataupun syarat-syarat produk yang bisa memenuhi pasar ekspor, misalnya masuk ke pasar ekspor gitu ya, ataupun yang bisa bersaing di dalam negeri. Sehingga program-program pengembangan, kalau kita kembalikan lagi ya, pengembangan ekosistem halal value chains ini, selain tadi kita melihat dari sisi ingredients, bahan baku gitu ya, dan sebagainya, juga kita nanti akan mendorong dari sisi produk quality-nya gitu ya. Sehingga sudah halal, thayyib, dan bisa bersaing dengan berbagai competitors. Ini yang kita harapkan, sehingga tadi harapan menjadi nomor 1 di tingkat global ini bisa kita capai, Mas Daryl. Oke, baik, semoga insya Allah ya. Baik, saya mau ke Pak Handi. Pak Handi, kalau kita bicara masalah halal value chains yang memang digadang-gadang ini sumbernya itu juga tidak lepas dari hadirnya peran aktif dari para pelaku usaha di daerah sendiri. Ada aspek yang perlu diperhatikan nggak kira-kira agar penguatan halal value chains ini bisa betul-betul mendorong ekonomi daerah sendiri? Karena memang berasal dari situ, tapi kalau tidak didorong dan disupport juga percuma menghasilkan apa gitu. Baik Mas Deru, saya ada beberapa catatan juga ya terkait dengan pengembangan halal value chain ya, terutama di daerah-daerah ya yang sudah mulai menjalankan atau melaksanakan program ini. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut saya ya, dan ini juga menjadi satu hal yang sangat penting ya. Yang pertama itu sertifikasi halal. Tentu ini menjadi satu hal yang urgent ya, karena tentu secara regulasi kita sudah punya ya, tadi undang-undang sertifikasi produk halal ini atau undang-undang produk halal ini kan juga kita sudah ada di kita ya, dan aspek turunannya juga sudah ada. Dan setahu saya informasi terakhir itu pengurusan sertifikasi halal ini bagi UMKM juga sudah digratiskan oleh pemerintah ya. Nah tentu ini akan semakin membuka kesempatan bagi semua pengusaha, terutama pengusaha UMKM untuk dapat mendaftarkan segera ya produknya, sehingga memiliki sertifikasi halal. So kalau ini tidak dimiliki, nah tentu saja akan susah untuk bersaing gitu loh Mas Deril ya, untuk masuk ke pasar-pasar yang sudah punya standar tersendiri ya, bahkan nanti juga akan terkena dari regulasi pemerintah di mana nanti bisa saja produk mereka itu di-ban atau tidak diperbolehkan untuk bisa masuk pasar, karena ini kita sudah punya aturan dan regulasi yang sifatnya sudah mengikat. Selain itu juga ketika akan masuk ke pasar internasional juga mungkin akan jauh lebih mudah gitu ya, ke pasar-pasar yang mungkin notabene di situ banyak penduduk muslim ataupun masyarakat muslimnya. Nah, tentu ini juga menjadi satu kemudahan lah nantinya ya kalau seandainya sertifikasi halal ini. Jadi kita ingin mendorong supaya semua pelaku usaha UMKM ini juga bisa segera memiliki sertifikasi halal.
Nah, yang kedua Mas Daryl yang perlu juga kita kembangkan menurut saya tadi juga sudah dibahas dan bahkan ini juga sudah menjadi concern ya bagi beberapa regulator di kita seperti KNEKS ya, BI ya, bagaimana pengembangan ekosistemnya gitu loh Mas Daryl ya. Sebab kalau ini tidak dikembangkan rasanya akan sangat sulit nanti melakukan integrasi ya dalam menghasilkan produk-produk yang baik dan berkualitas tentunya ya. Nah, jadi ini akan saling mendukung ya, integrasi antar unit usaha ini ya, kita harapkan nanti akan semakin mendukung pengembangan produknya ya. Apalagi di kita ya, kalau kita lihat kan masih banyak ya usaha-usaha kita itu berada di level di bawah kecil gitu loh Mas, di bawah mikro ya, untuk unbankable gitu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, kalau dengan adanya komunitas ini nantinya, ekosistem ini, tentu kita harapkan kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini sudah punya unit-unit usaha yang mengembangkan produk-produk ya, tentu akan bisa lebih terayomi ya, dan bisa lebih diangkat gitu loh ya, sehingga usahanya itu bisa semakin baik. Bahkan bila perlu dicarikan kemitraan ya atau partnership dengan usaha-usaha yang sudah jauh lebih mapan. Nah, yang ketiga menurut saya itu adalah pengembangan kualitas produknya Mas Daryl ya. Jadi jangan sampai seperti tadi dia sudah punya sertifikasi halal, komunitasnya juga ekosistemnya juga sudah terbentuk, tapi kualitasnya nggak diperhatikan gitu loh ya. Nah, ini juga perlu menjadi penting bagi kita ya, supaya nanti dengan semakin berkualitasnya produk ini tentu tingkat daya saingnya juga akan semakin baik gitu ya. Apalagi tadi kita sudah mengidentifikasi ya dan juga sudah melakukan penilaian setiap tahunnya oleh lembaga World Islamic Economic Forum itu ya, ada fashion, ada pariwisata, ada makanan dan minuman, ada kosmetik, ada farmasi. Nah, tentu ini harus menjadi standar internasional ya, kalau perlu standar ekspor ya, sehingga produk ini punya daya saing dan nilai tambah yang jauh lebih baik. Nah, yang keempat itu menurut saya juga setiap produk itu harus punya semacam end-to-end-nya gitu loh Mas Daryl ya, baik dari sisi produksi hingga proses marketingnya gitu ya. Tentu kita ketahui ya, produk-produk yang dihasilkan itu tentu berbasis kepada masyarakat ya atau umat ya, sehingga nanti ini punya alur atau jalur yang jelas gitu loh Mas ya. Siapa yang mendapatkan manfaat dari pengembangan produk ini. Di samping juga misalkan sudah mulai kita pikirkan, bahkan sudah harus lebih advance menurut saya ya, bagaimana membuat platform digital ya, untuk pemasarannya, keterlibatan lembaga keuangan untuk melakukan proses pembiayaannya itu akan harus lebih besar. Nah, di samping juga peningkatan kemampuan skill, akses pasar, pendanaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya perlu menjadi catatan ya ketika kita ingin mengembangkan halal value chain ini, sehingga nantinya kita harapkan produk-produk halal ini akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, tidak hanya bagi daerah, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi nasional gitu. Mungkin begitu pandangan saya Mas Daryl. Ya, kita break sebentar ya. Nanti saya mau nanyakan hal yang berhubungan dengan pilot project dari kawasan Kauman Halal di Solo, bagaimanakah traceability-nya dan juga hal yang lainnya. Karena ini memang perlu dibuat satu hal yang lebih transparan lagi agar tidak hanya menjadi sebuah pembahasan, tapi ada juga bukti autentik yang bisa disampaikan ya, Pak Yudi, Ahmad Faisal ya. Tapi nanti di sesi yang berikutnya, sesi terakhir, tetap bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat masuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung.
Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah untuk edisi hari Senin ini tentang halal value chain dalam mendukung pengembangan ekosistem usaha halal daerah bersama dengan Bapak Dr. Handi Riza Idris selaku Wakil Rektor Universitas Paramadina dan juga ada Bapak Yudi Ahmad Faisal PhD, Pengurus Pusat MES dan Kepala Pusat Studi Manajemen FEB Universitas Pajajaran. Beberapa pertanyaan ini kita akan coba gabungkan dengan sesi konklusi di sesi terakhir ini. Ada pertanyaan dari Bapak Andri Iksanti, Bapak atau Ibu Andri Iksanti. Pertanyaan untuk Pak Handi dan juga Pak Yudi, apakah sudah ada project pilot dari pengembangan ekosistem usaha halal daerah, Pak? Jika sudah ada praktek baik, tentunya bisa direplikasi ke daerah lain. Terima kasih. Nanti kita coba komentar ya. Yang kedua dari Bapak Ibu Mas Ramahi, lebih baik di mana kita memulai? Lebih baik di mana kita memulai? Dari kecil dulu ke besar atau sebaliknya? Karena pemerataan ekonomi juga menjadi hal yang tidak boleh dilupakan. Nah ini karena waktu kita sangat terbatas nih, Pak Yudi dan juga Pak Handi Riza, boleh nggak kita berikan satu pemaparan yang lebih komprehensif lagi karena menanyakan apakah sudah ada satu pilot project-nya. Nah ini kan ya seperti kita ketahui di kawasan kuliner halal Kauman Solo itu sudah terbentuk ya, tapi melompat lebih jauh, kita juga perlu ada satu bentuk transparansi pembuktian tentang mungkin halal traceability-nya seperti apa, kemudian juga assurance sistemnya dari kawasan itu seperti apa. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih Mas Daryo. Untuk yang pertama, apakah sudah ada pilot project? Ya sudah, Bu. Ya tadi saya sampaikan ya ada dua pendekatan, satu pendekatan boleh dikatakan top down, misalnya pendirian kawasan industri halal gitu ya. Tadi sudah ada beberapa wilayah Indonesia yang diarahkan ke sana. Yang kedua adalah pendekatan bottom up, ini berbasis komunitas. Artinya saya tadi sebut sebagai pendekatan organik ya. Artinya tanpa permodalan yang besar pun komunitas ini sudah bisa kita gerakan untuk mendukung ekosistem halal gitu ya. Nah, untuk yang komunitas ini kita sedang menggalakkan di Kampung Kauman, mudah-mudahan nanti ketika semua proses bisnis bisa terimplementasikan dengan baik, ini bisa menjadi benchmark ya, bisa menjadi standar nanti untuk melakukan hal yang sama di berbagai wilayah kabupaten kota di Indonesia yang mungkin punya kemiripan yang sama.
untuk dijadikan sebagai ekosistem halal value chain berbasis komunitas gitu ya, dengan parameter-parameter yang tadi sudah baik sekali disampaikan oleh Pak Handi ya, misalnya kualitas produknya, ada sertifikasi halalnya, kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang saling berkomitmen untuk mendukung kegiatan ini, dan terakhir adalah end-to-end proses. Ini kita coba arahkan ke sana juga gitu ya. Jadi insya Allah kita punya piloting yang komplit ya, berbasiskan top down maupun bottom up gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan halal traceability and assurance system ya di kawasan kuliner berbasis komunitas ini menjadi tantangan tersendiri ya. Nah, kita merencanakan di Solo ini halal assurance system ini bisa didukung oleh dua elemen ya. Pertama dari Masjid Raya Solo, yang kedua dari Satgas Halal Solo ya. Dan kalau dari Satgas Halal udah oke, mereka mensupport gitu ya. Dan yang kedua dari masjid pengurus Masjid Raya Solo ini, kita mau dukung mereka untuk menjadi LPH gitu ya, lembaga pemeriksa halal. Tetapi memang syarat dari BPJPH untuk jadi LPH sebuah yayasan itu minimal harus establish 10 tahun gitu ya. Sedangkan Yayasan Masjid Solo ini baru 7 tahun. Tetapi jangan khawatir karena sekarang BPJPH itu banyak kerjasama dengan perguruan tinggi lokal gitu ya untuk melakukan pelatihan-pelatihan pendamping maupun penyelia halal gitu ya. Misalnya untuk kawasan Solo, BPJPH sedang bekerjasama dengan Halal Center ya, UIN Surakarta. Kita telah meminta komunitas Kauman untuk menyerahkan nama-nama gitu ya yang mau berkontribusi nanti menjadi pendamping maupun penyelia halal. Alhamdulillah ada belasan bahkan puluhan yang kita ikut sertakan dalam kegiatan di UIN Surakarta ini. Harapannya ketika selesai kegiatan ini mereka bisa menjadi penyelia halal di Kampung Kauman ini gitu ya. Karena syarat UMKM untuk bisa melakukan halal self-declare itu salah satunya adalah adanya assessment dari penyelia halal terkait dengan ingredients atau bahan-bahan yang digunakan dalam produk makanan minuman mereka gitu ya. Penyelia ini kemudian yang nanti akan berkoordinasi dengan pendamping halal untuk mengajukan mengajukan uji kehalalan ke MUI setempat. Nah, nanti sertifikasinya dari BPJPH. Nah, ini sedang kita dorong gitu ya. Artinya nanti halal assurance systemnya pun kita usahakan dari komunitas gitu ya. Jadi ketika misalnya nanti para sponsor keluar dari Kampung Kauman, komunitas ekosistem ini masih terus berjalan gitu ya. Karena kita mendevelop bukan hanya UMKM-nya tetapi juga enabler yang berkaitan dengan aspek kehalalannya gitu ya. Jadi harapannya halal assurance system bisa kita establish di level lokal dengan keterlibatan masyarakat sana sebagai penyelia maupun pendamping. Ini juga mendatangkan pendapatan baru, Mas Daryl ya. Karena nanti para UMKM ini misalnya untuk penyelia aturan dari BPJPH 7 UMKM misalnya untuk yang skala mikro bisa meng-hire 1 penyelia gitu ya. Jadi penyelia ini nanti akan digaji sama UMKM gitu ya. Ini mendatangkan sumber pendapatan bagi masyarakat lokal juga gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini berjalan dengan baik sehingga tadi harapan dari penanya dari pemirsa ini bisa menjadi replikasi model ya untuk bisa direplikasi di daerah yang lain. Oke, dan ini mungkin tidak lepas dari bentuk dukungan dari MES pusat dan juga daerah serta para stakeholder ya. Nah, kira-kira apa usulan yang mungkin bisa disampaikan terkait dengan hal ini, Pak Handi Riza, sekaligus closing statement-nya? Ya, jadi Mas Daryl, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Yudi ya terhadap pilot project ya atau percontohan yang dilakukan di Kauman Solo itu kan juga salah satunya kan juga melibatkan teman-teman MES ya, Mas Yudi ya, dan juga Indonesia ya, dan juga pemerintah daerah setempat. Saya pikir ini tentu akan menjadi suatu hal yang jadi concern juga ya bagi kita di MES. Kita punya jaringan di hampir seluruh kota di Indonesia ya. Kalau seandainya nanti Solo ini bisa berhasil dengan baik ya, artinya berhasilnya itu tidak hanya dari sisi pengembangan kelembagaannya saja ya atau produk yang dihasilkan, tapi juga pelibatan tadi yang saya setuju sekali, pelibatan komunitas lokal ya atau masyarakat lokal yang nantinya juga bisa terlibat tidak hanya sebagai pelaku usaha tapi juga menjadi bagian dalam halal assurance system itu ya yang juga sedang sama-sama kita bangun gitu ya. Dan ini menurut saya syukur alhamdulillahnya ya kita punya undang-undang jaminan produk halal ini menjadi satu
payung hukum lah ya, menjadi satu hal yang sangat baik sekali menurut saya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan mengoptimalkannya saja. Intinya adalah dalam konsep bisnis dalam syariah itu kan bagaimana kita bisa maju bersama ya, bisnis dengan konsep ukhuwah ya, dan tidak ada persaingan yang tidak sehat ya, semuanya itu dikelola dengan cara yang baik ya. Jadi halalan thayyibah itu tidak hanya dari sisi produknya saja, tapi juga pengelolaannya juga harus baik gitu. Jadi ini adalah kalau seandainya ini berhasil, bisa berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar. Nah ini tentu kita akan dorong juga nanti mes-mes yang ada di seluruh Indonesia juga akan melakukan hal yang sama ya, dengan mengajak misalkan dengan Bank Indonesia ya, atau dengan komunitas-komunitas masyarakat lokal ataupun dengan pemerintah daerah. Nah, tentu ini akan sangat terbuka lebar bagi kita. Jadi intinya adalah MES akan terus berkontribusi ya, memberikan satu nilai-nilai kebaikan ya bagi seluruh masyarakat. Nah, tentunya ini akan menjadi satu target kita juga ya ke depan, seperti bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia gitu. Itu Mas. Baik, kita masih punya waktu 2 menit masing-masing. Saya berikan waktu singkat saja, Pak Yudi Ahmad Faisal. Silakan kita ambil konklusinya dari bahasan ini, monggo. Ya baik, terima kasih. Saya hakul yakin ya, percaya bahwa halal industri di Indonesia ini bisa menjadi pemain utama di dunia gitu ya. Tetapi memang untuk mewujudkan itu perlu keterlibatan semua stakeholders. Jadi kata kuncinya kolaborasi, bersinergi dan berjamaah gitu ya. Ada satu lembaga konsultan besar di dunia untuk memenangkan persaingan pada masa sekarang ini. Itu bukan siapa kompetitor Anda, tapi yang perlu kita identifikasi adalah ekosistem katanya. Kalau kita mampu mengidentifikasi ekosistem untuk menjadikan kita sebagai pusat halal dunia dengan baik, kemudian ekosistem yang ada ini berkolaborasi, bersinergi dan berjamaah, insya Allah tidak menutup kemungkinan kita bisa menjadi pemain utama dalam beberapa tahun ke depan. Seperti itu Mas Dario. Oke, baik. Pak Handi Riza, terima kasih banyak waktunya di kesempatan siang hari ini. Dan juga Pak Yudi Ahmad Faisal, terima kasih banyak sudah sharing sama kita. Dan betul memang harapan kita bahwa tidak hanya kawasan Kauman Solo saja yang sekedar menjadi sebuah pilot project, tetapi mungkin insya Allah ke depan itu bisa menjadi sebuah benchmark bagi daerah-daerah lain Indonesia. Dan syukur-syukur nanti bisa go global ya, dan menjadikan Indonesia satu-satunya daerah di dunia ini yang menjadi kawasan percontohan atau mungkin juga benchmark utama dari kawasan industri halal di dunia. Mudah-mudahan ya. Pak Yudi Ahmad Faisal, terima kasih. Pak Handi Riza, terima kasih Mas Yudi, makasih. Sama-sama Mas Andi. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Video ini kami simpan di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa Anda untuk like, komen, dan juga subscribe serta share video ini agar semua bentuk edukasi bisa masif dirasakan dari seluruh masyarakat Indonesia. Silakan share video ini di kanal YouTube Smart FM. Insya Allah kita ketemu lagi di Senin minggu depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.